Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali kawan dengan porsi pojok interpretasi, yaitu pojoknya beraneka ragam informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Porsi selalu menyampaikan informasinya dengan radikal, yaitu dengan cara-cara cerdik, rada masuk akal, dan juga selalu disampaikan dengan SLTP, santai, lepas, tapi pas. Oke kawan, dalam jumpa pertama kali ini, yaitu di tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2021. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga segala hal dalam kehidupan kita semakin meningkat. Kalaupun tidak mungkin dalam segala hal, mungkin hal-hal penting semakin lebih baik, utamanya mengenai masalah iman dan takwa. Ibadah kita semakin meningkat karena usia kita juga semakin bertambah. Baik kawan, dalam jumpa pertama kali ini, yaitu tanggal 1 Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 2021. Karena ini momennya adalah berpindahnya waktu, ya, dari tahun 1442 Hijriah menuju 1443 Hijriah, maka saya ingin mengupas masalah waktu. Apa itu waktu? Nah, kalau kawan-kawan ingin tahu, simak puisinya, yaitu saya untuk konten pertama ini mempersembahkan puisi yang berjudul Waktu. Selamat menyimak. Waktu. Lepas sambut tahun 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah. Aku tidak mempercepat langkah atau memperlambat langkah. Aku terus meluncur, tetap dalam ruang fitrah. Aku tidak meminta maaf atau memaafkan, juga tidak memberi selamat atas capaian-capaian yang kau buat, atau mengungkapkan keprihatinan atas musibah-musibah yang menimpa. Karena aku hanyalah durasi semata yang terus melintas tanpa jeda, tidak mempercepat langkah atau memperlambat langkah, apalagi putar balik arah. Tidak. Aku hanya bisa kau kenang dan kau buat menjadi titi mangsa sejarah, tanpa sedikit pun menambah atau mengurangi isi ceritanya, apalagi mewarnainya. Sebagaimana firman-firmannya, aku hanya patut kau syukuri. Namun kau bersyukur atasku ataupun tidak, bukan urusanku. Aku tak peduli. Kau pasti karim siapa aku, karena aku adalah ruang-ruang hidupmu.
Saat kau tiada, mungkin aku masih ada. Tapi aku pun tidak abadi di alam fana ini. Walau aku angkuh dan tak kenal kompromi. Pondok Petir, 27 Desember 2020. Oke kawan, demikianlah puisinya ya, yang berjudul Waktu. Ya, di situ waktu disebutkan sebagai aku ya, yaitu aku tidak mempercepat langkah atau memperlambat langkah. Jadi waktu berjalan secara tetap ya, 24 jam dalam sehari semalam. Dan waktu pun tidak belok atau berputar balik ya, seperti jalan raya misalnya. Kalau waktu berputar balik, maka dari tahun 1442 Hijriah bisa balik lagi ke tahun 1441 Hijriah ya, atau dari tahun 2021 Masehi bisa balik lagi ke tahun 2020. Itu tidak ada dalam rumus waktu kawan ya. Jadi waktu akan terus berjalan, tidak akan berputar balik ya, tidak setback atau mundur. Kemudian sifat dari waktu juga, waktu itu tidak memaafkan kita ya apabila kita bersalah. Kalau kita bersalah, salahnya kepada siapa? Ya, itu yang akan memaafkan adalah orang yang merasa dibersalahin oleh kita ya, atau justru kita yang harus meminta maaf kepada mereka. Apabila kita salahnya kepada Allah ya, kita istighfar, kita bertobat kepada Allah, bukan kepada waktu ya. Oleh karena itu waktu tidak memberi maaf ya, dan tidak juga memaafkan. Dan waktu juga tidak menambah cerita-cerita sejarah yang terjadi dalam diri kita ya, tidak juga mewarnai sejarah yang kurang baik dibikin baik oleh waktu, itu tidak. Tetapi kita sendirilah sebagai pelaku sejarah yang mewarnai apa warna kita ya, apa corak hidup kita. Kemudian waktu juga tidak akan mengucapkan rasa prihatin pada saat kita kena musibah ya, atau bencana. Jadi waktu itu netral. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami ya tentang waktu ya, kita harus bersyukur atas waktu ya. Sebagaimana dalam ajaran agama kita bersyukur atas kesempatan hidup, kesehatan, melimpahnya rezeki, atau kebaikan-kebaikan yang kita terima, itu kita bersyukur ya, karena kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi itu bukan sesuatu yang diminta oleh waktu ya. Ini adalah pelajaran agama ya, dimana kita harus menjadi manusia yang pandai bersyukur ya, karena dengan kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepada kita ya. Tapi kalau kita kufur, maka Allah mengancam, azabku amat pedih ya, begitu. Kemudian yang terakhir, waktu juga di sini saya personifikasikan ya sebagai manusia. Mungkin pada saat kalian tiada, aku masih ada, yaitu kata waktu ya dalam gaya bahasa personifikasi di sini. Akan tetapi aku pun tidak abadi ya, tidak kekal. Pada suatu waktu kalau dunia ini sudah kiamat total ya, maka waktu pun sudah berakhir ya. Maksudnya waktu yang berjalan di dunia yang sehari semalam 24 jam. Ya, untuk itu pesan dari puisi ini adalah kita gunakan waktu hidup kita dengan baik untuk melakukan kebaikan, supaya kehidupan yang teramat singkat ini mempunyai nilai kebaikan yang banyak. Apa artinya kita hidup sampai 100 tahun, 1000 tahun ya? Ya kalau bisa sih syukur ya. Akan tetapi kalau
kita diberi kehidupan umur panjang, tetapi semuanya digunakan untuk kejelekan ya kawan-kawan ya, ya otomatis justru kerugian kita juga semakin besar. Oleh karena itu, demi waktu ya, isilah waktu kita dengan iman dan amal soleh. Ya, saya kira muara dari puisi waktu itu adalah begitu, mengisi waktu dengan iman dan amal soleh. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan kita, kawan-kawan. Oke, jumpa lagi di video berikutnya.